apakah lu pernah berpikir bahwa mereka yang lu serang selama ini juga punya pengacara atau tidak? Seharusnya lu berpikir seperti itu, Sel. Lu lupa diri, lu menganggap seakan-akan diri lu menang di atas segalanya. Lu seakan-akan menganggap lu menang di atas angin. Nah, terus selama ini support dan dukungan yang lu dapat selain dari tim lu, mungkin dari para fans lu, dari para subscriber lu yang cuma mengatakan salut, mantap, keren, dan lain-lain. Tapi sadar atau tidak lu sadari, kira-kira mungkin nggak dari sekian juta subscriber lu, justru banyak oknum-oknum, moduser-moduser, penipu-penipu yang menyimak tayangan lu dan melihat bagaimana melakukan trik di setiap tayangan lu, dan akhirnya mereka melakukan itu di dunia luar sana, Sel. Jadi secara nggak langsung gue menyatakan, Sel, secara nggak langsung lu itu mengajari. Walaupun lu memunculkan kalimat dengan bahasa membongkar atau apalah, pada dasarnya kalimat membongkar sendiri kalau kita kupas dari sisi hukum, lu nggak punya wewenang sedikit pun di dalamnya. Hati-hati, Sel. Gua ngasih tahu lu dengan cara yang halus banget menurut gua, dengan cara gua berkomentar di konten lu yang terakhir. Padahal gua berharap saat gua komentar harusnya lu berpikir, wih, kenapa ini Bang Awai sampai berkomentar seperti ini? Gua berharap lu menghubungi gua dan gua bakal menjelaskan secara detail apa alasan gue kenapa harus sampai berkomentar. Tapi kenyataannya komentar gue marah. Menurut gue, lu melakukan satu bentuk pembantahan, satu bentuk pembenaran. Gue gak peduli kali mau subscriber lu berapa juta, mau fans lu berapa banyak. Gue justru peduli sama lu, dimana lu yang udah mempunyai panggung, yang udah mempunyai fans, jangan sampai justru malah hancur cuma karena lepas diri lu, kontrol diri lu nggak terarah. Ini gue ingetin sekali lagi sama lu, Sel. Itu sedikit, Sel. Ini gue sampein lagi. Kalau emang dasarnya lu mengedukasi masyarakat, kalau emang dasarnya lu pengen membongkar bentuk-bentuk trik-trik penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum paranormal, kenapa lu cuma menyerang segelintir orang? Kenapa lu membongkar tentang fenomena-fenomena dukun? Dukun sendiri, nih gue kasih tahu, Sel, ya, jauh sebelum dunia medis muncul, jauh sebelum dokter, profesor, dan lain-lain itu muncul, sebutan untuk mereka yang jago-jago, hebat-hebat, ahli-ahli, pinter-pinter dalam dunia terapi, emang apa, Sel? Dukun adalah sebutan tradisional. Sama seperti halnya kesaktian. Dan ini gua anggap tolol buat mereka semua yang menantang untuk membuktikan kesaktian-kesaktian dengan iming-iming hadiah. Ini tolol. Karomah, mukjizat, maunah, dan kesaktian itu pada dasarnya adalah sama. Cuma yang membedakan adalah apa? Mukjizat diberikan kepada para rasul, karomah diberikan kepada para wali. Dan buat orang-orang yang biasa, bukan wali, bukan rasul, itu disebutnya maunah, pertolongan Allah yang justru menimbulkan efek ajaib luar biasa. Dan ini disebut oleh masyarakat awam adalah bentuk kesaktian. Baik mukjizat, karomah, atau maunah, itu bisa saja terjadi karena kehendak Allah. Tapi terjadinya cuma sekali. Yang berulang-ulang apa? Ceritanya. Mukjizat Nabi Musa membelah lautan, itu terjadi cuma sekali, tapi ceritanya berulang-ulang sampai detik ini. Karomah, di saat Sunan Kalijaga hendak berguru, dimana buah apa itu ya, buah pinang diubah menjadi emas. Dan itu akhirnya yang membuat Sunan Kalijaga tersadar.
Tapi itu juga cuma sekali. Nggak setiap ketemu pohon pinang diketok jadi emas, diketok jadi emas. Ini karomah. Maunah juga sama, dan ini sering ditemui oleh para praktisi, para terapis, khususnya di Indonesia ya. Di mana mereka menemukan keajaiban-keajaiban saat menangani kliennya, menangani pasiennya, muncul keajaiban-keajaiban. Tapi itu cuma dilakukan dan terjadi cuma sekali. Ceritanya yang berulang-ulang. Jadi tolol banget kalau ada orang nantangin, terutama yang dari Australia, yang katanya memberikan hadiah $100.000 buat yang bisa membuktikan. Ini tolol banget gitu loh. Karena ini cuma sekali, ceritanya yang berulang-ulang. Kesaktian itu nggak bisa diulang-ulang. Dan gue tahu bahwa fenomena kesaktian yang ditampilkan berulang-ulang itu udah pasti gimmick, itu udah pasti alat sulap. Jadi sekali lagi gue minta jangan samakan, seakan-akan meniadakan, seakan-akan semua kesaktian itu adalah gimmick, seakan-akan kesaktian itu adalah sebuah permainan sulap. Enggak, ini ada benar-benar, karena kita yakinilah sebagai umat beragama bahwa masih ada kehendak Allah. Allah yang maha berkuasa bisa menjadikan apapun seketika, kun fayakun, jadilah maka jadilah iya. Jadi gue ingetin sekali lagi, tolong sel, jangan lu pukul rata, jangan lu anggap kesaktian itu nggak ada. Lu mencari-cari pembuktian, sementara mereka yang tertantang untuk datang menemui lu, membuktikan, itu karena udah lu tonton tayangannya, udah lu saksiin, udah lu pelajarin, dan lu udah melakukan konsul sharing ke beberapa praktisi lainnya. Ya salah satunya ke gua, dan ke beberapa orang yang gue juga tahu kalau lu juga sering sharing sama dia pada. Hingga akhirnya lu menemukan titik, oh ini, bahwa inilah sebenarnya ini, baru lu berani nantangin. Andai kata tantangan yang lu buat tanpa lu lihat dulu tontonannya, tanpa lu simak dulu tayangannya, apakah lu bisa membedahnya, Sel? Gue pribadi kadang tertarik, Sel, buat tantang lu. Ayolah, sama gue ketemu, tanpa gue bikin tayangan dulu, tanpa lu harus melajarin dulu, lu bedah apa yang gue mainkan. Gue sebut ini permainan, tapi lu bedah apa yang gue mainkan. Apa lu berani, Sel? Ingat, Sel, di atas langit masih ada langit. Lu lupa diri, dan gua sekali lagi memperingati lu, mengingatkan lu. Dan demi Allah, demi Rasulullah, Sel, saat ini gue sedikit khawatir tentang diri lu. Kenapa, Sel? Kemarin gue dapat screenshot, sekali lagi gue dapat screenshot. Intinya lu menyebut salah satu tokoh agama, ulama, tokoh ormas juga, yang seakan-akan dia takut sama lu karena lu datengin padepokannya. Kenapa gue berpikir seperti itu? Karena biar bagaimanapun dia tokoh agama, dia punya pesantren, dia juga salah satu pimpinan ormas besar di Indonesia. Jangankan buat ketemu dia, jangankan buat ribut sama dia, lu ngadepin anggota dia, anak buah dia aja lu udah belum tentu sanggup, Sel. Anak buahnya gue yakin bakal pasang badan sama lu, tapi lu lupa diri. Lu dengan ego lu, dengan sombong lu, dengan congkak lu menyatakan seakan-akan lu super power. Dia takut sama lu. Dan dia ini, dia sahabat gue juga, Sel. Lu boleh buka kitab Mutafaqih Alaih. Di situ jelas bahwa kita tidak, sesama muslim itu tidak boleh saling memusuhi, saling membelakangi, saling menghasut. Bersaudara karena Allah. Dan haram hukumnya bagi sesama muslim untuk tidak bicara selama 3 hari. Ini selama 3 hari nggak bicara aja haram, Sel. Tapi secara nggak langsung, karena kepopularitasan lu, karena star syndrome lu menabuh genderang perang. Dan lu nggak sadar, Sel, dari hasil-hasil bukti screenshot yang dikirim ke gua, itu secara nggak langsung gua nggak bacanya apa, mereka mencari titik kelemahan lu, mereka mencari momen di mana lu benar-benar bisa terjerat secara hukum. Gue ngingetin lu kali, dan gue